Fadel Bajideh kembali menjalani rutinitas bersidang terkait dengan kasus asusila yang dilaporkan Nikita Mirzani. Sama seperti sidang-sidang sebelumnya, Fadel tampak tenang menghadapi persidangan seolah sudah pasrah atas nasibnya di depan majelis hakim. Momen kedatangan Fadel ke persidangan pun tak berubah. Begitu keluar dari mobil tahanan, dia langsung dicecar pertanyaan-pertanyaan oleh awak media yang sudah menunggu. Namun yang tampak berbeda, Fadel terlihat banyak mengumbar senyum dari sejak tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai selesai menjalani persidangan. Apa maksud dari semuanya itu? Sembari jalan ya. Fadel hari ini kan agendanya tuntutan, gimana sih Fadel? Mungkin ada yang dipersiapkan dari Fadel sendiri kan? Fadel, gimana? Nikita Mirzani cabut gugatan non prestasi Dal, mungkin gimana tanggapannya? Dia nggak segarang dulu apa gimana gitu? Semangat Fadel. Fadel mungkin hari ini gugatan. Mana Dal? Dia nggak segarang dulu ya Dal ya? Agendanya putusan nih. Gugatan. Mungkin seperti apa kan? Deg-degan ya? Siap. Yang pasti dia lega. Dia sampai bilang sama saya, sekarang sudah tidak ada beban lagi karena dia sudah mendengarkan semuanya. Dia akan ikhlas menjalani. Mungkin ini juga pembelajaran, bukan cuma buat saya, buat semua orang di luar sana, bahwa setiap perbuatan tidak baik ada konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan, dan dia menerima itu akhirnya. Jika diperhatikan, gestur dan pembawaan Fadel Bajideh dalam menghadapi kasus asusila yang menjeratnya berubah setelah Nikita Mirzani dan LM memberikan keterangan di persidangan terkait status mereka sebagai saksi pelapor dan saksi korban. Meski tak diketahui secara pasti karena jalannya sidang berlangsung tertutup, namun ada dugaan jika keterangan salah satu dari Niki dan LM yang menjadi kunci dalam permasalahan hukum yang menjerat Fadel justru bisa meringankan putusan akhir dari majelis hakim. Assalamualaikum teman-teman. Fadel udah tadi yang di dalam. Fadel udah kasih tahu ke Tante Niki juga. Fadel juga udah kasih tahu kalau diduga Fadel udah minta maaf juga ke mereka berdua atas kesalahan Fadel. Semoga atas masalah ini menjadi lebih baik lagi Fadel. Semoga selesai masalah ini dengan cepat. Gini, bebannya sudah terurai satu persatu dengan baik. Kondisinya sekarang jauh lebih enak diajak ngobrol, lebih gemuk terlihat ya sekarang, lebih bersih, ibadahnya juga lebih baik, lebih bisa menerima sekarang. Waktu dia dipindah itu kan sempat yang takut lah ini itu, tapi sekarang dia lebih bisa menerima dengan ikhlas karena memang ini yang harus dijalani, bahwa apa yang terjadi kemarin itu Tuhan izinkan terjadi, dan sekarang dia di dalam pun Tuhan izinkan itu terjadi. Kalaupun nanti ketok palunya tidak sesuai dengan apa harapannya dia, itu pun Tuhan izinkan, ya harus terima semuanya. Ditambah lagi dari saksi-saksi yang dihadirkan jaksa penuntut umum dalam pemeriksaan sejauh ini, Oya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel Bajideh, mengatakan belum ada keterangan yang terkesan memberatkan kliennya. Teranyar, 3 saksi yang disebutnya teman dari LM bahkan dianggap bukanlah saksi krusial yang menyaksikan langsung perbuatan yang dituduhkan terhadap Fadel. Hal itu pun seolah dipertegas dari gestur yang ditunjukkan Fadel seusai persidangan yang lagi-lagi tak pelit mengumbar senyumnya. Saksi yang dihadirkan. Hari ini saksi yang dihadirkan 3 orang. Itu mana lagi Indonesia? Temannya
Loli, teman itu netizen awalnya, kemudian menjadi teman. Mereka kenal awal sebagai fansnya Loli, kemudian berlanjut dengan komunikasi chatting, ya akhirnya hanya mendengar apa yang Loli ceritakan. Berarti saat itu nggak ada di tempat ya kak? Hanya Tidak mendengar ada. ya kak? Tidak. Keterangan yang diberikan yang mereka ketahui aja seputaran apa yang Loli ceritakan kepada mereka. Katakan itu saksi kunci ya kak kalau tidak keberadaannya tidak ada di lokasi ya kak? Udah pintar sekarang ya pertanyaannya wartawan. Ya kalau saksi kan harus melihat sendiri, harus ada di situ. Tapi yang disampaikan hari ini yang mereka ketahui saja, selebihnya lebih banyak menjawab. Banyak nggak tahunya. Kalau banyak nggak tahunya apa? Berarti Meringankan apa memberatkan? meringankan Fadel juga berarti. Insya Allah meringankan. Padahal gimana nih kayaknya udah lebih santai banget nih ngadepin setiap persidangan seperti apa sih mungkin? Silau ya. Lah. Tadi kayaknya agak kangen-kangen ngedance gitu ya padahal. Kangen ya? Rindu banget mau ngedance seperti apa nih? Aman ya. Del, apa? Bukan dong, itu Leon. Ada Kata-kata hari ini dalam Bang, jangan di tengah bang. Nah, itu dia. kata-kata hari ini Mama. Iya dong, kata-kata dong. Ada nggak sih yang mau disampaikan Fadel? Kata-kata besok seperti apa nih? Del tadi joget-joget gimana perasaannya Del? Emang lagi happy apa gimana Del? Kangen dance apa gimana Del? Iya tadi kayaknya ngedance dalam peregangan atau gimana Del? Aduh. Kangen ngedance Del apa gimana Del? Fadel, kata-kata dong Del. Puas nggak? Saya meringankan Fadel nih. Ini sambil jantak. Del tapi mengingat tuntutannya yang belasan tahun Del gimana Del? Turunan. Tenang pak. Del tapi pede bebas gak Del? Del nunduk mulu udah habang korok katanya ayat terakhir benar Del. Boleh coba Sebelumnya, pihak Nikita Mirzani dalam hal ini kuasa hukumnya Fahmi Bahmid sempat berujar jika saksi-saksi yang disiapkan jaksa penuntut umum merupakan pihak yang tahu secara langsung kejadian yang dialami LM. Bahkan, Fahmi menyebut jika salah satu yang bakal dihadirkan ke persidangan adalah saksi yang mengetahui kesadisan tindakan Fadel Bajideh yang hampir membuat LM meregang nyawa. Namun, hal itu seolah terbantahkan oleh pernyataan Oya Abdul Malik yang menilai saksi dalam sidang sebelumnya pun tak memberikan keterangan yang terkesan memberatkan kliennya. Saksi, insya Allah saksi yang akan sidang pada hari Rabu adalah saksi kunci dari persoalan ini, di mana dia tahu bagaimana ada perbuatan seseorang terhadap anak di bawah umur untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum, di mana dia diarahkan bla 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 dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan saksi tersebut. Ini saksi kunci yang tahu dan yang terlibat, mengetahui, bukan terlibat ya, mengetahui adanya peristiwa tersebut, bahkan dia sempat telepon-teleponan. Artinya diarahkan melalui dia telepon. Maka saksi kunci sangat-sangat mengetahui peristiwa. Saksinya Pak? Ya hampir lah ya, bahasanya itu hampir, jadi belum terjadi, tapi sangat-sangat mengkhawatirkan saat situasinya pada. Berarti ada indikasi pembunuhan atau semacam itu? Bukan seperti itu. Bukan. Tidak ada kekerasan. Tapi pada saat dia melakukan sesuatu itu kan pasti terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu inilah yang mengkhawatirkan. Ya, mengkhawatirkan itu kalau tidak sempat cepat-cepat ya mungkin kasihan lah. Jadi bukan diartikan seperti terjadi setidak, tapi pada saat itu dia berduaan dengan seseorang. Nah, seseorang itulah yang tahu apa yang terjadi di situ. Plus saksi ini ada di tempat. Ada di tempat.
ada di tempat kejadian, bukan terlibat, jadi ada di tempat kejadian. Artinya saksi itu kan bisa saja saksi yang tidak tahu, tapi kalau ini saksi ada di tempat dan dia nanti yang bisa bercerita. Makanya saya bilang dia saksi satu-satunya saksi kunci yang ada. Mengatakan kalau saksi hari ini tuh katanya saksi kunci yang menyaksikan perbuatan ini. Oh iya, kalau itu disampaikan itu buat saksi kunci, bagus banget buat kita ternyata. Gimana? Maksudnya bagusnya gimana? Ya, saya nggak bisa buka, ini sidang tertutup ya. Yang pasti kesaksiannya bagus banget. Semakin tadi saya bilang semakin terang beneran ternyata. Gimana? Maksudnya bagusnya gimana? Ya, saya nggak bisa buka, ini sidang tertutup ya. Yang pasti kesaksiannya bagus banget. Semakin tadi saya bilang semakin terang beneran. Baik, sidangnya berjalan baik, keterangannya baik. Makanya saya bilang mudah-mudahan semakin terang benerang ini. Apa yang sebenarnya terjadi. Insya Allah bisa meringankan ya. Terima kasih. Terlepas dari hal tersebut, Oya Abdul Malik menyebut jika dalam sidang ke depan, majelis hakim sudah mulai meminta keterangan dari saksi ahli. Artinya, untuk pemeriksaan saksi-saksi yang dianggap mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi antara LM dengan kliennya sudah selesai. Lantas, seberapa yakin pihak Fadel bisa terbebas atau setidaknya mendapat hukuman yang lebih ringan dari dakwaan JPU yang kabarnya mencapai 15 tahun penjara? Saksi-saksi dan ini saksi fakta yang terakhir. Tidak ada keberatan karena kan mereka nggak tahu. Kak, mungkin ini bisa dibilang jadi meringankan Fadel sendiri nggak sih? Mudah-mudahan ya, doain ya. Mudah-mudahan bisa. Kita berjuang supaya yang benar tetap benar, yang keterangannya benar juga bisa dipertanggungjawabkan. Yang keterangannya nggak tahu ya kita nggak bisa paksa, kan nggak tahu. Oke, Bapak. Artinya kan ini dalam rangka mencari kebenaran. Jadi siapapun yang dihadirkan, ya kita harus dengar apa keterangannya. Bahwa keterangannya itu ternyata banyak yang tidak tahu pun kami harus dengarkan ya, supaya semakin jelas, semakin clear masalah ini. Dan tadi ditutup dengan ketawa-ketawa. Dibahas ketawa-ketawa apa ya tadi? Ya maksudnya supaya nggak tegang lah ya, ada bercanda-bercanda kita. Sidang minggu depan saksi ahli dari jaksa penuntut umum. Kalau yakinnya kita semua harus yakin sama kuasa Allah ya. Artinya seperti saya sampaikan, di mata manusia boleh ketukar, di mata Allah nggak pernah ketukar. Yang benar akan tetap benar, walaupun harus melewati yang ruwet ini dan yang gaduh ini. Mudah-mudahan berakhir dengan baik. Ya pokoknya kalau dari keluarga doa yang terbaik untuk Fadel. Ya apapun ya kita usahakan semaksimal mungkin. Harapnya bisa selesai semuanya, terus menjalani semuanya nih dengan lancar. Ya berusaha terus kita berdoa ya. Insya Allah, ya Insya Allah dia udah siap. Insya Allah dia udah ikhlas apapun nanti keputusannya ya. Saya yakin yang terbaik dari Allah. Untuk diketahui, Fadel Bajideh duduk di atas kursi terdakwa atas laporan yang dibuat Nikita Mirzani karena dituduh melakukan persetubuhan pada anaknya LM yang kala itu masih berusia 17 tahun. Selain itu, Fadel Bajideh juga dituding memaksa LM untuk melakukan aborsi. Dalam perkara ini, Fadel dijerat dengan pasal 76D Jungto, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 60 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 2023 serta pasal 346 KUHP mengenai aborsi ilegal dengan ancaman hukuman mencapai 15 tahun penjara. Dalam beberapa kesempatan, pihak Nikita Mirzani menyiratkan jika mereka tak akan memaafkan perbuatan Fadel kepada LM. Namun, di sisi lain, Oya Abdul Malik beranggapan jika yang terpenting dari itu semua adalah permintaan maaf yang sudah disampaikan oleh Fadel secara sungguh-sungguh. Dan kemarin Nikita bilang saya tidak akan memaafkan atas perbuatan terhadap anak saya karena bagi dia anaknya tidak mungkin bisa kembali dalam keadaan semula secara mental, secara semuanya. Dia merasa betul-betul sulit dia untuk
memberikan maaf terhadap pelaku yang telah mengorbankan anaknya. Itu yang disampaikan kepada saya. Jadi maaf itu sampai detik tadi, kemarin saya berkomunikasi tadi, saya suruh tim ke sana, belum dia memberikan maaf karena dia belum siap untuk melihat kenyataan bahwa hancurnya masa depan anaknya akibat ulah daripada seseorang. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Nikita Mirzani, sampai detik ini dia belum bisa memberikan maaf karena bagi dia ini adalah sesuatu yang sulit untuk dia Karena Niki kata Abang Fahmi kan masih belum bisa menerima maaf ya kan Niki ya? Enggak. Gak akan apa gimana kan Niki? Tidak akan. Sambil berjalan. Sampai kapan? Tidak. Kenapa alasannya? Jalan. Karena putri semata wayang saya sudah dihancurkan. Kalau minta maaf wajib, salah atau tidak salah, mengakui atau tidak mengakui, Fadel sebagai anak muda yang sudah mengecewakan hati orang tua, banyak hati orang tua, dia harus meminta maaf. Kesalahan yang dilakukan bersama-sama dengan Loli akhirnya sudah sampai di persidangan dan semuanya saya berharap berjalan dengan baik sampai putusan nanti.